Di sebuah kota kecil di Jawa Tengah, berdirilah sebuah gereja tua yang menjadi pusat kegiatan rohani masyarakat sekitar. Setiap minggu pagi, loncengnya berdentang nyaring, memanggil umat untuk beribadah. Di antara wajah-wajah yang datang dengan pakaian rapi dan hati penuh semangat, ada satu sosok perempuan yang selalu menonjol karena ketulusannya, Ibu Claudia. Claudia adalah seorang janda berusia 50 tahun. Rambutnya mulai memutih di tepi, namun senyumnya masih hangat seperti dulu ketika suaminya, Pak Lukas, masih hidup. Sejak ditinggal suaminya 8 tahun lalu karena serangan jantung, Claudia membesarkan ketiga anaknya, Dimas, Kevin, dan Risa, seorang diri. Ia bekerja sebagai penjahit rumahan, dan hasil tangannya terkenal rapi di lingkungan sekitar. Namun yang membuatnya dihormati bukanlah keahliannya menjahit, melainkan keteguhan imannya. Claudia dikenal aktif di gereja, menjadi panitia acara Natal, mengurus anak-anak sekolah minggu, bahkan sering membantu pendeta menyiapkan khotbah dengan bahan-bahan bacaan dari Alkitab yang ia pelajari. Hampir setiap pagi, ia memulai hari dengan membuka Alkitab, menyalakan lilin kecil di meja kayu, dan berdoa dalam diam. Hidupnya sederhana tapi damai. Tetangga sering berkata, kalau semua jemaat seperti Bu Claudia, pasti gereja ini penuh berkat. Claudia hanya tersenyum, merendah seperti biasa. Ia tak pernah merasa lebih suci dari siapapun. Baginya, menjadi orang beriman berarti melayani tanpa pamrih. Ia sering mengunjungi orang sakit, membawakan makanan untuk janda lain, dan mengajari anak-anak membaca. Dalam setiap langkahnya, Claudia mencoba meneladani kasih yang diajarkan Yesus. Namun, di balik ketenangan itu, ada sesuatu yang diam-diam tumbuh di dalam dirinya, rasa hampa yang tak bisa ia pahami. Kadang, setelah selesai berdoa, hatinya terasa kosong. Ia sering menatap salib di ruang tamu sambil bertanya dalam hati, mengapa aku merasa seperti ini, padahal aku rajin berdoa. Suatu malam, setelah menghadiri kebaktian, Claudia pulang dengan hati berat. Pendeta membahas tentang kasih yang tak terbatas dari Tuhan, namun di kepalanya muncul banyak pertanyaan yang tak terjawab. Ia duduk sendirian di ruang tengah, membuka Alkitabnya, membaca berulang-ulang ayat-ayat yang selama ini ia yakini. Namun entah mengapa, semakin ia membaca, semakin besar rasa ingin tahunya tentang siapa sebenarnya Tuhan yang esa itu. Pagi berikutnya, ia berusaha mengalihkan pikirannya dengan menjahit pesanan baju pesta untuk tetangganya. Tapi benaknya tetap berputar. Mengapa ada banyak perbedaan dalam ajaran, padahal Tuhan itu satu? Gumamnya lirih. Ia mencoba bertanya pada pendeta saat pertemuan minggu depan. Namun jawaban yang ia terima terasa menggantung, bahkan membuatnya makin penasaran. Bu Claudia, kita cukup percaya saja. Jangan terlalu banyak bertanya, kata sang pendeta lembut. Namun bagi Claudia, iman bukan sekadar percaya tanpa memahami. Ia ingin mengenal Tuhan lebih dalam, bukan hanya mengikuti tradisi. Hari-hari berikutnya, Claudia mulai memperhatikan hal-hal kecil di sekitarnya. Ia punya seorang tetangga Muslim, seorang ibu muda bernama Siti Rahma. Setiap pagi Rahma terlihat menyiapkan sarapan, lalu mengenakan mukena dan salat di teras rumahnya. Claudia sering memperhatikannya diam-diam. Wajah Rahma tampak begitu tenang, bahkan ketika hidupnya sederhana. Ada satu sore yang membekas di hati Claudia. Saat itu hujan turun deras dan atap rumah Rahma bocor. Claudia hendak menolong, tapi melihat Rahma tetap tersenyum sambil berkata, "Tidak apa-apa, Bu. Ini ujian kecil saja. Allah pasti beri ganti yang lebih baik." Kata Allah yang diucapkan Rahma terasa asing di telinga Claudia, namun ada ketulusan di dalamnya. Ia mulai berpikir, mengapa wajahnya begitu damai, padahal rumahnya bocor dan suaminya hanya buruh. Sejak saat itu,
Claudia sering teringat pada Rahma. Setiap kali melihatnya salat, hati Claudia terasa hangat, meski ia tak tahu kenapa. Ia mulai melihat agama bukan hanya dari ritual, tapi dari ketenangan yang terpancar dari hati seseorang. Di tengah kebingungan itu, Claudia tetap menjalani rutinitasnya di gereja. Ia tidak berani menceritakan kegelisahan hatinya kepada siapapun, bahkan kepada anak-anaknya. Martha dan Daniel kini sudah bekerja di kota, sementara Ruth masih kuliah. Mereka sangat bangga pada ibunya yang dikenal saleh dan setia pada gereja. Claudia takut kalau mereka tahu dirinya mulai mempertanyakan hal-hal rohani, mereka akan salah paham. Namun dalam doa malamnya, Claudia mulai mengubah caranya berdoa. Jika dulu ia selalu menyebut nama Tuhan dalam bahasa yang diajarkan gereja, kini ia hanya berbisik pelan, "Tuhan, tunjukkanlah aku kebenaran MU. Jika selama ini aku salah memahami MU, tuntunlah aku pada jalan yang Kau ridai." Setiap kali ia mengucapkan doa itu, air matanya mengalir tanpa sebab. Ia merasa ada sesuatu yang menggugah di hatinya, seolah Tuhan benar-benar sedang mendengarnya. Hari-hari berganti. Gereja mempersiapkan acara Natal besar, dan Claudia dipercaya menjadi ketua panitia. Semua orang memujinya karena kerja kerasnya. Tapi di balik senyum bahagia di depan jemaat, batinnya justru semakin gelisah. Saat lagu pujian dikumandangkan, ia tak lagi bisa merasakan kedamaian yang dulu selalu ia rasakan. Malam itu, setelah semua orang pulang, Claudia duduk sendirian di bangku gereja yang kosong. Ia memandangi salib besar di depan altar. Dalam keheningan itu, ia berbisik, "Tuhan, siapa Engkau sebenarnya? Aku ingin mengenalmu bukan lewat kata orang, tapi lewat kebenaran MU sendiri." Hujan turun perlahan di luar. Lilin di altar berkedip tertiup angin, dan Claudia memejamkan mata. Ada kedamaian aneh yang menyelimuti hatinya, seperti bisikan halus yang menenangkan. Ia belum tahu apa artinya, tapi malam itu menjadi awal dari perjalanan panjang pencarian spiritualnya, perjalanan yang kelak akan mengubah seluruh hidupnya. Ia tak sadar, langkah kecilnya malam itu akan membawanya ke titik terendah sekaligus tertinggi dalam hidupnya. Kehilangan segalanya di dunia, tapi menemukan Tuhan yang sejati. Namun untuk saat ini, Claudia hanya seorang ibu gereja yang dihormati, yang perlahan mulai mendengar panggilan kebenaran dari lubuk hatinya sendiri. Sejak malam itu di gereja, hidup Claudia tidak pernah terasa sama lagi. Setiap kali ia membuka Alkitab, hatinya bergetar aneh, bukan karena takut, tapi karena ada kerinduan yang sulit dijelaskan. Ia membaca setiap ayat dengan saksama, berusaha memahami maknanya lebih dalam. Namun semakin dibaca, semakin banyak pertanyaan yang muncul di benaknya. Ia mulai merenungi banyak hal, tentang Tuhan yang esa, tentang nabi-nabi yang diutus, dan tentang jalan keselamatan. Ia tak bermaksud menentang ajaran yang selama ini ia yakini, tapi hatinya haus akan pemahaman yang lebih utuh. Kadang ia terbangun di tengah malam, duduk di tepi ranjang, memandangi langit-langit rumah sambil berbisik, "Tuhan, Engkau tahu isi hatiku. Aku tidak ingin berpaling dari MU. Aku hanya ingin mengenalmu lebih dekat." Kegelisahan itu kian hari kian kuat. Saat menghadiri kebaktian mingguan, ia mulai merasa jiwanya tidak lagi sepenuhnya di sana. Lagu-lagu rohani yang dulu membuatnya terharu kini tak lagi menyentuh hati. Ia tetap tersenyum dan melayani jemaat seperti biasa, tapi dalam batinnya, ada suara lembut yang berulang kali berkata, "Carilah kebenaranku." Suatu hari, ketika selesai kebaktian, Claudia memberanikan diri berbicara kepada pendeta. Ia menceritakan bahwa belakangan ini ia sering merasa kosong saat berdoa. Pendeta menatapnya lembut, tapi jawabannya membuat Claudia semakin bingung. Iman itu bukan untuk dipahami, Bu Claudia, tapi untuk dijalani. Kadang, kita cukup percaya saja tanpa perlu mencari tahu terlalu dalam. Claudia mengangguk sopan, tapi hatinya tak tenang. Ia berjalan pulang dengan langkah pelan sambil menatap jalanan yang basah oleh hujan. "Tapi bagaimana mungkin aku bisa benar-benar beriman tanpa mengerti siapa sebenarnya Tuhanku?" gumamnya dalam hati. Malamnya, Claudia membuka buku-buku rohani yang ia miliki.
Ia membaca kisah para nabi, dan matanya berhenti pada nama Ibrahim. Dalam kisah itu disebutkan bahwa Ibrahim mencari Tuhan yang sebenarnya, menolak menyembah matahari dan bintang, hingga akhirnya menemukan Tuhan yang esa. Cerita itu membuat Claudia menangis. Ia merasa dirinya seperti Ibrahim, sedang mencari kebenaran yang murni. Beberapa hari kemudian, ketika sedang berbelanja di pasar, Claudia bertemu kembali dengan tetangganya, Siti Rahma, yang beberapa kali ia perhatikan saat salat. Rahma menawarinya tumpangan pulang karena hujan turun tiba-tiba. Dalam perjalanan singkat itu, Rahma berbicara dengan lembut, menanyakan kabar dan keluarga Claudia. Entah bagaimana, di tengah obrolan ringan itu, Claudia tiba-tiba bertanya, "Bu Siti, boleh saya bertanya, mengapa setiap kali saya melihat ibu salat, wajah ibu tampak begitu tenang?" Rahma tersenyum hangat. "Mungkin karena kami merasa sedang berbicara langsung dengan Allah, Bu. Bukan melalui siapapun, hanya antara hamba dan Tuhannya." Jawaban sederhana itu membuat Claudia terdiam lama. Ia menatap wajah Rahma, melihat ketulusan yang tidak dibuat-buat. Tidak ada fanatisme, tidak ada paksaan, hanya kedamaian yang nyata. Sejak hari itu, Claudia dan Rahma sering berbincang. Awalnya tentang hal-hal ringan, seperti masakan, keluarga, dan pekerjaan. Tapi perlahan, pembicaraan mereka mulai menyentuh hal-hal rohani. Claudia mulai berani bertanya lebih jauh tentang makna doa dalam Islam, tentang Nabi Isa yang juga disebut dalam Al-Quran, dan tentang konsep ketuhanan yang satu. Rahma menjawab setiap pertanyaan dengan tenang dan penuh rasa hormat. Ia tidak pernah mengajak Claudia untuk berpindah keyakinan, hanya menjelaskan sesuai yang ditanya. Malam demi malam, Claudia tak bisa tidur. Pikirannya penuh dengan pertanyaan dan renungan baru. Ia mulai mencari tahu tentang Islam lewat buku dan artikel di internet. Saat membaca terjemahan Al-Quran untuk pertama kalinya, air matanya jatuh. Ia menemukan ayat yang berbunyi, "Maka hadapkanlah wajahmu dengan lurus kepada agama yang benar, fitrah Allah yang telah menciptakan manusia menurut fitrah itu." Quran Surat Ar-Rum 30. Kalimat itu terasa seperti jawaban atas doa-doanya selama ini. Ia menutup layar ponselnya, menatap ke langit-langit sambil berbisik, "Apakah ini tanda MU, Tuhan?" Hari-hari berikutnya, Claudia menjadi semakin pendiam. Anak-anaknya yang pulang berkunjung sempat merasa heran melihat perubahan ibunya. Martha, anak sulungnya, berkata, "Mama kelihatan sering melamun akhir-akhir ini. Jangan terlalu banyak kerja ya, Ma." Claudia hanya tersenyum. Ia tidak tahu bagaimana menjelaskan perasaan di hatinya. Ia tidak sedang melamun, tapi sedang berdialog dengan hatinya sendiri. Suatu malam, Claudia bermimpi berada di sebuah padang luas yang terang oleh cahaya lembut. Ia melihat banyak orang berpakaian putih berdiri rapi, bersujud ke arah yang sama. Di tengah-tengah kerumunan itu, ia mendengar lantunan suara indah, "La ilaha illallah. Tiada Tuhan selain Allah." Suara itu bergema begitu damai hingga membuatnya menangis. Saat terbangun, matanya basah oleh air mata. Ia tahu, mimpi itu bukan sekadar bunga tidur. Hari itu, Claudia duduk di teras rumah dengan perasaan campur aduk. Ia membuka Alkitab, lalu menatap langit. "Tuhan, jika Engkau memang ingin aku mengenalmu melalui jalan lain, tuntunlah aku. Jangan biarkan aku tersesat." Angin sore berhembus lembut, seolah menjawab doanya. Dalam hatinya, Claudia mulai merasa bahwa ia sedang berada di ambang sebuah perjalanan besar. Perjalanan yang mungkin akan mengubah seluruh hidupnya. Tapi ia tidak takut. Ia hanya ingin mengikuti suara hatinya. Suara yang perlahan tapi pasti membimbingnya menuju kedamaian sejati. Hari itu juga, ia memutuskan untuk menemui Rahma lagi. Bukan untuk bertanya tentang teori atau ajaran, tapi untuk memahami kehidupan. Ia ingin tahu bagaimana Islam membuat Rahma begitu sabar. Bagaimana ia bisa tersenyum di tengah kesulitan. Dan saat mereka berbicara sore itu, Rahma hanya berkata satu hal, "Bu Claudia,
Jika hati ibu sedang mencari, jangan takut. Karena Tuhan tidak pernah menyesatkan orang yang sungguh-sungguh ingin mengenalnya. Kata-kata itu melekat di hati Claudia seperti cahaya kecil yang menuntun langkahnya. Ia belum tahu kemana pencarian ini akan berakhir. Tapi untuk pertama kalinya dalam hidupnya, ia merasa dekat dengan Tuhan, lebih dekat dari sebelumnya. Sore itu, matahari tenggelam perlahan di balik langit kota kecil tempat Claudia tinggal. Suara adzan maghrib terdengar lembut dari kejauhan. Claudia duduk di teras rumahnya, memandangi langit yang berwarna jingga keemasan. Entah mengapa, setiap kali mendengar adzan, hatinya selalu bergetar. Ada sesuatu di dalam suara itu, tenang, khusyuk, dan menenangkan, seolah suara itu berbicara langsung ke jiwanya. Hari-hari belakangan ini, pikirannya tak pernah lepas dari pertanyaan-pertanyaan tentang Tuhan dan kehidupan. Ia mulai membaca banyak hal tentang Islam, tapi masih banyak hal yang belum ia pahami. Ia butuh seseorang yang bisa menjelaskan dengan bijak, bukan untuk memaksa, tapi untuk membantu dirinya memahami dengan hati. Maka sore itu, ia memberanikan diri untuk mendatangi tetangganya yang telah lama ia kagumi, Siti Rahma. Rahma tinggal di rumah sederhana tak jauh dari rumah Claudia. Rumahnya kecil, tapi bersih dan hangat. Ketika Claudia mengetuk pintu, Rahma menyambutnya dengan senyum yang tulus. "Assalamualaikum, Bu Claudia. Mari masuk. Saya baru saja menyeduh teh." Claudia terdiam sejenak, belum terbiasa mendengar salam itu secara langsung. Ia hanya membalas dengan senyum lembut. "Terima kasih, Bu Siti. Saya sebenarnya ingin berbincang sedikit, kalau ibu tak keberatan." Rahma mempersilakan duduk di ruang tamu kecil yang dipenuhi aroma teh melati. Suasana tenang membuat Claudia berani membuka isi hatinya. Ia menceritakan bagaimana akhir-akhir ini sering merasa gelisah, bagaimana ia membaca kisah para nabi dan mulai menemukan kesamaan antara ajaran yang ia yakini dengan Islam. Rahma mendengarkan tanpa memotong, hanya menatap Claudia dengan tatapan hangat. Setelah Claudia selesai berbicara, Rahma berkata dengan lembut, "Bu Claudia, yang ibu rasakan itu fitrah. Setiap hati manusia pasti ingin mengenal Tuhan yang sebenarnya. Kadang kita merasa gelisah bukan karena kita jauh dari Tuhan, tapi karena Tuhan sedang memanggil kita agar lebih dekat kepadanya." Kalimat itu membuat Claudia terdiam lama. Ia menunduk, menatap cangkir tehnya yang mulai mendingin. "Tapi, saya takut, Bu Siti. Anak-anak saya sangat religius. Mereka bangga pada saya karena saya aktif di gereja. Kalau mereka tahu saya mulai tertarik mempelajari Islam, saya takut mereka akan membenci saya." Rahma tersenyum lembut. "Kebenaran memang tidak selalu mudah, Bu. Tapi Tuhan tidak pernah menuntun seseorang menuju jalan yang salah. Kalau ibu mencarinya dengan tulus, percayalah, dia akan menjaga hati ibu." Malam itu, percakapan mereka berlangsung lama. Rahma tidak berkhotbah, tidak menggurui. Ia hanya menceritakan bagaimana Islam mengajarkan cinta kasih, bagaimana doa 5 waktu membuatnya merasa tenang, dan bagaimana setiap sujud adalah bentuk penyerahan diri sepenuhnya pada Tuhan. Claudia mendengarkan dengan mata berkaca-kaca. Dalam hatinya, ada rasa damai yang belum pernah ia rasakan sebelumnya. Beberapa hari kemudian, Rahma mengundangnya untuk ikut menghadiri pengajian kecil di rumah seorang ustazah bernama Umi Sarah. Awalnya Claudia ragu. Ia takut dilihat orang, takut ada yang menganggapnya aneh. Namun Rahma menenangkannya. "Tidak apa-apa, Bu. Ibu hanya datang untuk mendengarkan. Tidak ada paksaan." Claudia akhirnya datang. Ia duduk di pojok ruangan, mengenakan selendang panjang menutupi rambutnya, menatap dengan canggung para ibu yang sedang membaca ayat-ayat Al-Quran. Suasana ruangan itu begitu damai. Tidak ada musik, tidak ada hiasan megah, hanya lantunan suara lembut yang menenangkan hati. Ketika Umi Sarah mulai berceramah, Claudia merasa seolah setiap kata ditujukan langsung kepadanya. Hati manusia itu seperti tanah, dan kebenaran adalah benih. Jika tanah itu subur, maka benih itu akan tumbuh dengan indah.
Tapi kalau hati tertutup oleh kesombongan, benih itu tak akan pernah berakar. Kalimat itu membuat Claudia menunduk. Ia tahu, hatinya telah lama kering oleh keraguan dan pencarian yang tak berujung. Tapi malam itu, benih kecil itu mulai tumbuh. Benih ketenangan yang ia cari selama ini. Sepulang dari pengajian, Claudia tak bisa berhenti berpikir. Ia menatap bintang di langit sambil berbisik, "Ya Tuhan, aku tak tahu bagaimana Engkau ingin aku mengenalmu, tapi aku siap mengikuti cahaya MU." Hari-hari berikutnya, Claudia semakin sering datang ke rumah Rahma. Mereka membaca bersama, berdiskusi tentang kisah para nabi yang juga ia kenal dari kitab sebelumnya. Claudia terkejut ketika mengetahui bahwa Nabi Isa yang ia yakini sebagai penyelamat juga disebut dengan penuh hormat dalam Al-Quran sebagai Nabi Allah. "Jadi, Isa dalam Al-Quran bukan Tuhan?" tanya Claudia pelan. "Bukan, Bu. Beliau adalah utusan yang mulia, sama seperti para nabi lainnya. Tapi hanya Allah yang layak disembah," jawab Rahma lembut. Claudia mengangguk perlahan. Hatinya bergetar. Ajaran itu terasa begitu murni, tentang satu Tuhan, tanpa perantara, tanpa kebingungan. Ia merasa seperti menemukan potongan puzzle terakhir dalam pencariannya. Semakin hari, kedamaian dalam hatinya semakin kuat. Ia mulai meniru cara Rahma berdoa, meski masih terbata-bata. Ia memejamkan mata dan mengangkat tangannya, berbisik, "Ya Allah, jika Engkau benar adalah Tuhan yang Maha Esa, bimbinglah aku menuju kebenaran MU." Setiap kali ia berdoa begitu, air matanya tak bisa ditahan. Ada perasaan yang sulit dijelaskan, campuran antara takut, haru, dan syukur. Suatu sore, Rahma memberinya sebuah hadiah kecil, sebuah mukena putih dan terjemahan Al-Quran. "Ini untuk ibu, bukan untuk mengajak, tapi untuk menemani langkah ibu mencari kebenaran." Claudia menerima dengan tangan bergetar. Ia memeluk buku itu seolah memeluk cahaya yang selama ini ia cari. Malamnya, ia membuka halaman pertama dan membaca terjemahan surah Al-Fatihah. Ketika sampai pada kalimat, "Tunjukilah kami jalan yang lurus," suaranya bergetar. "Inilah yang aku cari selama ini," gumamnya pelan. Malam itu, Claudia sujud untuk pertama kalinya dalam hidup. Meski belum tahu gerakannya benar atau tidak, ia hanya menundukkan kepala, menangis di lantai kamarnya, dan memohon agar Tuhan menuntunnya. Ia belum menjadi seorang muslimah, tapi cahaya Islam sudah menerangi hatinya. Ia tahu, hidupnya tidak akan pernah sama lagi. Langkah kecilnya menuju rumah Rahma hari itu benar-benar menjadi pertemuan yang mengubah segalanya. Pertemuan yang membuka jalan menuju kedamaian sejati yang selama ini ia rindukan. Hari-hari Claudia kini berjalan dengan suasana hati yang berbeda. Ia masih datang ke gereja setiap minggu, masih menyalakan lilin di ruang doa. Namun ada sesuatu yang terasa ganjil. Setiap kali ia menunduk untuk berdoa, hatinya seperti memanggil nama Tuhan dengan cara yang berbeda. Ia merasa ada kekosongan di dalam hatinya yang tak bisa diisi meskipun ia sudah melakukan segalanya dengan penuh pengabdian. Suatu sore yang tenang, ketika Claudia sedang membeli sayur di pasar, ia berpapasan dengan seorang wanita berhijab yang sedang membantu seorang nenek menyeberang jalan. Claudia memperhatikan dengan seksama. Wajah wanita itu memancarkan ketenangan yang aneh, seperti ada cahaya yang tidak bisa dijelaskan. Setelah menolong sang nenek, wanita itu tersenyum padanya dan menyapa dengan ramah. "Assalamualaikum, Bu." Claudia sempat terdiam. Ia tahu salam itu adalah salam khas umat Islam. Namun ada kelembutan dalam nada suara wanita itu yang membuatnya refleks menjawab, "Waalaikumsalam." Sejak hari itu, entah kenapa, wajah wanita berhijab itu terus muncul dalam pikirannya. Ia merasa ingin mengenalnya lebih dekat, bukan karena penasaran, tapi karena ketenangan yang terpancar darinya. Beberapa hari kemudian, takdir mempertemukan mereka lagi di kegiatan sosial lintas agama yang diadakan oleh kelurahan. Claudia datang mewakili kelompok gerejanya, sedangkan wanita itu mewakili komunitas Muslim. Nama wanita itu Aisyah. Mereka duduk bersebelahan, berbincang ringan tentang kegiatan sosial,
Hingga akhirnya percakapan itu berlanjut tentang hal-hal yang lebih dalam. Bu Claudia aktif sekali di gereja. Ya? Tanya Aisyah lembut. Iya, saya suka membantu. Rasanya tenang kalau bisa melayani Tuhan, jawab Claudia tersenyum. Aisyah mengangguk. Saya juga begitu, Bu. Tapi yang paling saya syukuri dari Islam adalah ketika saya beribadah, saya merasa benar-benar berbicara langsung kepada Allah, tanpa perantara, tanpa jarak. Seolah-olah saya ini hamba yang kecil tapi diperhatikan langsung olehnya. Ucapan itu menancap di hati Claudia. Berbicara langsung dengan Tuhan tanpa perantara, ia belum pernah memikirkan hal itu sebelumnya. Di rumah, malam itu Claudia duduk di kursi goyang sambil menatap langit. Ia mulai bertanya dalam hati, apakah mungkin aku bisa merasakan kedekatan seperti itu dengan Tuhan? Apakah aku selama ini belum mengenalnya dengan benar? Hari demi hari, ia mulai membuka diri terhadap percakapan ringan dengan Aisyah. Mereka sering bertukar pandangan tentang kehidupan, tanpa ada unsur mengajak atau memaksa. Justru lewat kelembutan sikap Aisyah, Claudia merasa dihargai dan diterima. Tak pernah sekalipun Aisyah membicarakan agama dengan nada membandingkan. Namun dari tutur katanya, Claudia selalu merasakan ketulusan dan kedamaian. Suatu hari, ketika hujan deras mengguyur sore itu, Claudia berteduh di rumah Aisyah. Di ruang tamu sederhana itu, Claudia melihat rak berisi beberapa kitab. Salah satunya adalah Al-Quran. Ia mendekat, dan tanpa sadar tangannya menyentuh sampulnya. Boleh saya lihat? Tanyanya pelan. Tentu saja, Bu, jawab Aisyah sambil tersenyum. Claudia membuka halaman pertama. Tulisan Arab itu terlihat indah, meski ia tak mengerti. Di bawahnya ada terjemahan yang berbunyi, dengan menyebut nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Hatinya bergetar. Kalimat pembuka itu terasa sangat lembut, penuh kasih, dan jauh dari bayangan yang selama ini ia dengar tentang Islam. Ia membaca lagi beberapa baris, lalu berhenti. Aisyah, ini indah sekali. Aku tidak tahu kenapa, tapi hatiku tenang saat membacanya. Aisyah menatapnya dengan lembut. Itu tanda, Bu, Allah sedang menyentuh hati ibu dengan kasih sayangnya. Sejak saat itu, Claudia mulai meminjam terjemahan Al-Quran dari Aisyah. Ia membacanya diam-diam di malam hari, di saat anak-anaknya sudah tertidur. Setiap kali membaca, ia merasa ada cahaya yang menembus hatinya, menenangkan sekaligus menggugah. Ayat-ayat tentang keesaan Tuhan membuatnya berpikir dalam-dalam. Ia menemukan jawaban atas pertanyaan yang selama ini menghantui pikirannya, bahwa Tuhan itu satu, tanpa sekutu, tanpa perantara. Dalam diamnya, Claudia mulai sering menangis. Bukan karena sedih, tapi karena merasakan kebahagiaan yang baru, kebahagiaan yang datang dari pemahaman yang tulus. Ia merasa seolah sedang menemukan potongan jiwa yang selama ini hilang. Namun di balik kedamaian itu, ada ketakutan yang mulai menghampiri. Ia tahu, bila anak-anaknya tahu apa yang sedang ia pelajari, mereka akan marah besar. Keluarganya sangat taat. Bahkan kakaknya adalah pengurus gereja. Ia tahu konsekuensinya bisa berat. Tapi entah mengapa, hati Claudia sudah tidak bisa berpaling. Malam itu, setelah membaca ayat tentang kasih sayang Allah kepada hambanya yang kembali bertaubat, Claudia menutup kitab itu dan berdoa dengan linangan air mata. Ya Tuhan, bila Engkau memang satu, tunjukilah aku jalan yang benar. Aku hanya ingin mengenal-Mu dengan sebenar-benarnya, tanpa kebencian, tanpa kebingungan. Aku ingin dekat dengan-Mu, seperti yang Aisyah katakan. Doa itu menjadi titik balik dalam hidupnya. Hatinya kini mulai condong kepada cahaya yang ia temukan dalam Islam. Ia belum bersyahadat, tapi hatinya telah lebih dulu bersujud. Dan disitulah perjalanan baru Claudia benar-benar dimulai. Perjalanan seorang ibu yang mencari kebenaran bukan dengan ambisi, tapi dengan cinta dan kejujuran hati. Sebuah perjalanan yang kelak akan mengubah segalanya, hidupnya, keluarganya, dan imannya. Hari itu, suasana hati Claudia terasa berbeda. Sejak beberapa minggu terakhir,
Pikirannya dipenuhi dengan ayat-ayat yang ia baca dari terjemahan Al-Quran. Ia tidak lagi sekadar ingin tahu, tetapi benar-benar merasakan sesuatu yang dalam, sebuah keyakinan yang tumbuh perlahan namun pasti. Di setiap waktu senja, Claudia menatap langit yang berwarna jingga sambil memegang kitab terjemahan itu erat-erat. "Mengapa aku baru menemukan ketenangan ini sekarang?" gumamnya lirih. Ada rasa haru, juga takut. Ia tahu apa artinya jika ia benar-benar memutuskan untuk berpindah keyakinan. Tapi setiap kali ia mencoba menahan diri, hatinya justru semakin tidak tenang. Sore itu, Claudia memberanikan diri menemui Aisyah di rumahnya. Wajahnya tampak tegas namun mata tuanya basah. "Aisyah," katanya pelan, "aku ingin bertanya sesuatu." Aisyah menatapnya dengan senyum hangat. "Silakan, Bu, ada apa?" Claudia menarik napas panjang, lalu berkata dengan suara bergetar, "Bagaimana caranya seseorang menjadi seorang Muslim?" Aisyah terdiam sejenak, kemudian memegang tangan Claudia lembut. "Ibu serius ingin tahu?" Claudia mengangguk. "Aku sudah membaca, sudah mencoba memahami. Dan setiap kali aku membaca kalimat, La ilaha illallah, hatiku menangis tanpa sebab. Aku tidak tahu kenapa." Aisyah tersenyum, matanya berkaca-kaca. "Itu tanda hidayah, Bu. Allah sedang mengetuk pintu hati ibu. Jika ibu benar-benar yakin, ucapkanlah 2 kalimat syahadat. Itu janji kita kepada Allah, bahwa hanya Dia satu-satunya Tuhan, dan Nabi Muhammad adalah utusannya." Hening sejenak, hanya suara hujan yang terdengar di luar. Claudia menggenggam tangannya kuat-kuat, lalu menunduk. "Aku takut, Aisyah. Aku takut kehilangan anak-anakku." Aisyah mengusap punggung tangannya lembut. "Tak ada yang mudah, Bu. Tapi ingat, Allah tidak akan meninggalkan orang yang mencarinya dengan tulus. Kadang jalan menuju cahaya memang harus melewati gelap dulu." Tangis Claudia pecah. Ia menutup wajahnya dengan kedua tangan. "Aku tidak ingin meninggalkan siapapun. Aku hanya ingin dekat dengan Tuhan yang benar." Aisyah menuntunnya berdiri perlahan. "Kalau begitu, ikutlah aku." Ia membawa Claudia ke sebuah ruangan kecil di belakang rumah. Ruangan itu sederhana, dengan sajadah di lantai dan aroma harum minyak kayu putih. Aisyah menatapnya dan berkata, "Ibu, jika hati ibu sudah mantap, ucapkan kalimat ini." Dengan suara bergetar, Claudia mengikuti setiap kata. "Asyhadu alla ilaha illallah, wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah." Begitu kata terakhir terucap, Claudia meneteskan air mata deras. Tapi kali ini bukan tangis sedih, melainkan tangis kelegaan. Dadanya terasa ringan, seolah beban bertahun-tahun terangkat. Ia merasakan kehangatan yang luar biasa, seakan diselimuti oleh kasih sayang yang tak terlukiskan. Aisyah memeluknya erat. "Selamat datang, saudariku. Sekarang ibu bukan lagi sendiri. Allah selalu bersama ibu." Setelah itu, Aisyah mengajarkan Claudia cara berwudu dan salat. Gerakan itu terasa asing, tapi begitu kening Claudia menyentuh sajadah untuk pertama kalinya, air matanya kembali mengalir. Ia berbisik pelan dalam sujudnya, "Ya Allah, aku datang kepadamu bukan karena paksaan, tapi karena cinta. Jangan biarkan aku tersesat lagi." Hari itu menjadi titik awal kehidupan barunya. Claudia mulai belajar membaca Al-Fatihah, mengenal huruf hijaiyah, dan perlahan memahami makna doa-doa pendek. Ia sering datang ke rumah Aisyah pada sore hari untuk belajar diam-diam. Mereka menutup jendela, menyalakan lampu kecil, dan berbisik-bisik agar tidak terdengar tetangga. Namun di balik ketenangan itu, Claudia menyadari satu hal, cepat atau lambat, anak-anaknya pasti tahu. Ia mulai menyiapkan hati untuk menghadapi kemungkinan terburuk. Suatu malam, saat anak-anaknya sudah tidur, Claudia berdiri di depan cermin. Ia memandangi dirinya sendiri, seorang ibu berusia 50 tahun yang kini mengenakan kerudung putih sederhana. "Inikah aku yang baru?" pikirnya. Wajahnya terlihat lebih tenang,
meski garis-garis kesedihan masih jelas. Ia menatap foto suaminya yang tergantung di dinding. "Mas, maafkan aku kalau aku berbeda sekarang. Tapi aku yakin Tuhan yang kuikuti ini adalah Tuhan yang sama. Hanya jalanku kini berbeda." Malam itu, Claudia berdoa lama. Ia memohon agar anak-anaknya diberi pengertian. Ia tidak ingin kehilangan mereka, tapi ia juga tidak ingin kehilangan kedamaian yang baru ditemukannya. Beberapa minggu setelah ia bersyahadat, perubahan pada Claudia mulai terlihat. Ia lebih sering tersenyum, lebih lembut, dan jarang marah. Anak-anaknya merasa heran, tapi belum curiga. Claudia sengaja masih mengikuti kegiatan gereja untuk menjaga suasana, namun hatinya kini sudah berbeda. Suatu ketika, salah satu anaknya, Elisa, bertanya, "Mama kenapa sekarang sering diam di kamar malam-malam? Baca apa?" "Ma." Claudia tersenyum, berusaha tenang. "Mama cuma belajar tentang hidup, Nak." Elisa mengernyit, tapi tidak bertanya lebih jauh. Namun malam itu, ketika Claudia sedang salat tahajud dengan cahaya lampu redup, pintu kamar terbuka sedikit. Elisa melihat ibunya sedang bersujud. Ia terdiam, wajahnya pucat, tapi ia tak berkata apa-apa, hanya menutup pintu perlahan. Claudia yang mendengar pintu bergerak langsung berhenti. Jantungnya berdetak kencang. Ia tahu, waktunya semakin dekat, rahasianya akan terbongkar. Tapi ia tidak menyesal. Ia menatap sajadahnya dan berbisik, "Ya Allah, aku siap. Bila inilah ujian MU, maka kuatkanlah aku." Sejak hari itu, Claudia tidak lagi ragu. Ia tahu perjalanan imannya baru saja dimulai. Apapun yang akan terjadi nanti, ia yakin satu hal, Tuhan tidak pernah meninggalkan orang yang berjuang karenanya. Ia menutup malam itu dengan sujud yang lebih lama dari biasanya. Dan untuk pertama kalinya dalam hidupnya, Claudia benar-benar merasa utuh, meski belum tahu bahwa badai besar sudah menunggu di depan. Pagi itu terasa berbeda. Claudia baru saja selesai salat subuh ketika pintu kamarnya tiba-tiba diketuk keras. Ia buru-buru melepas mukena dan menyembunyikannya di bawah bantal. Detik berikutnya, pintu terbuka dengan kasar. Elisa berdiri di sana dengan mata sembab. Wajahnya penuh amarah. Di tangannya tergenggam sebuah sajadah yang tadi malam lupa disimpan Claudia. "Ini apa, Ma?" Suaranya bergetar, antara kaget dan marah. Claudia terdiam. Napasnya sesak. Ia tahu, inilah saat yang selama ini ia takutkan. "Jawab, Ma, ini sajadah." "Mama ngapain pakai beginian?" bentak Elisa sambil menatap tajam. Claudia mencoba tersenyum meski air matanya mulai menetes. "Nak, duduk dulu. Mama jelaskan." "Enggak perlu dijelasin. Mama sekarang Islam." "Ya." "Mama ninggalin Yesus, ninggalin Papa, ninggalin gereja kita," teriaknya histeris. Suara ribut itu membangunkan dua anak lainnya, Denny dan Risa. Mereka berlari ke kamar dan melihat pemandangan itu. Denny yang paling tua langsung ikut menimpali. "Jadi benar, Ma? Mama pindah agama? Mama mempermalukan keluarga ini." Claudia berdiri dengan tangan bergetar. "Mama tidak mempermalukan siapapun. Mama hanya mencari kebenaran yang Mama rasakan di hati. Tuhan tetap satu. Nak, Mama masih mencintai kalian semua." Namun kata-kata itu justru menyulut emosi mereka. Elisa menangis keras. Denny membanting sajadah itu ke lantai. "Mama enggak sadar apa yang Mama lakukan? Papa meninggal dalam iman Kristen, dan Mama malah menghina perjuangannya." Claudia memejamkan mata, menahan tangis. "Mama tidak menghina siapapun, Den. Mama hanya menemukan kedamaian baru. Ini keputusan yang Mama ambil dengan hati, bukan karena paksaan." Namun anak-anaknya tak bisa menerimanya. Sejak hari itu, rumah yang dulu penuh kehangatan berubah menjadi dingin. Mereka tak lagi menyapa Claudia, bahkan makan pun tak satu meja. Ia seperti menjadi orang asing di rumahnya sendiri. Setiap malam,
Claudia menangis diam-diam di kamarnya. Ia berdoa agar Tuhan melembutkan hati anak-anaknya. Namun setiap kali ia mencoba berbicara, mereka selalu menjauh. Suatu sore, saat Claudia baru pulang dari rumah Aisyah setelah belajar membaca Al-Quran, Denny menunggunya di ruang tamu. Di meja sudah ada tasnya yang diisi pakaian. "Apa ini?" tanya Claudia bingung. Denny berdiri, menatapnya dengan mata merah. "Kami sudah sepakat. Mama harus keluar dari rumah ini." Claudia menatap mereka satu persatu. Elisa menangis. Risa menunduk tanpa berani memandang. "Nak, ini rumah Mama juga. Rumah kita bersama. Mama yang membesarkan kalian di sini." "Justru karena itu, kata Denny dingin. "Kami enggak mau rumah ini jadi najis oleh kepercayaan Mama. Kami enggak bisa hidup dengan orang yang menghina iman kami." Kata najis itu seperti pisau yang menembus hati Claudia. Air matanya jatuh tanpa bisa ditahan. "Kalian pikir Mama sudah gila? Ya? Kalian pikir Mama benci agama kita dulu? Tidak. Nak, Mama hanya ingin dekat dengan Tuhan dengan cara yang Mama pahami." Namun mereka tetap diam. Denny mengambil tas itu dan menaruhnya di depan pintu. "Mama pergi malam ini juga." Claudia berdiri kaku. Jantungnya berdetak begitu cepat. Ia ingin marah, ingin berteriak, tapi suaranya tak keluar. Ia hanya menatap ketiga anaknya dengan mata yang basah. "Mama melahirkan kalian dengan doa. Mama membesarkan kalian sendirian sejak Papa pergi. Tapi kalau ini kehendak kalian, Mama akan pergi. Hanya satu pesan Mama, jangan benci Tuhan, karena Tuhan yang Mama sembah adalah Tuhan yang sama yang menciptakan kalian." Ia mengambil tasnya dengan tangan gemetar, melangkah perlahan keluar rumah yang telah menjadi saksi kehidupannya selama puluhan tahun. Malam itu langit mendung, dan gerimis turun membasahi wajahnya. Namun bukan hujan yang membuatnya menangis, melainkan luka yang begitu dalam. Luka karena ditolak oleh darah dagingnya sendiri. Claudia duduk di tepi jalan, menatap ke langit gelap. Ia merasa hancur, tapi di tengah kepedihan itu, hatinya tetap berbisik, "Aku tidak sendiri. Allah bersamaku." Ia berjalan menuju rumah Aisyah dengan langkah tertatih. Begitu melihatnya, Aisyah langsung memeluknya tanpa bertanya apa-apa. Claudia menangis di pelukannya seperti anak kecil. "Aku diusir, Aisyah. Anak-anakku mengusirku dari rumah," katanya terisak. Aisyah menenangkan dengan lembut. "Sabar, Bu. Rasulullah pun dulu diusir dari kampungnya karena membawa kebenaran. Setiap orang beriman pasti diuji. Tapi percayalah, ujian ini tanda cinta Allah kepada ibu." Claudia hanya bisa mengangguk sambil menangis. Malam itu ia tidur di ruang tamu rumah Aisyah, dengan sajadah sebagai alas kepala. Dalam kesunyian, ia menatap langit-langit dan berbisik, "Ya Allah, Engkau mengambil rumahku, tapi jangan ambil anak-anakku. Lindungilah mereka, walau mereka membenciku." Hari-hari berikutnya ia mulai bekerja membantu di rumah tetangga, menjahit baju dan membuat kue untuk bertahan hidup. Meski sederhana, wajahnya memancarkan ketenangan yang aneh. Ia tak lagi memikirkan kemewahan, hanya ingin hidup dalam ridha Tuhan. Tetangga-tetangga yang tahu kisahnya mulai menghormatinya. Mereka kagum pada keteguhan imannya. Bahkan seorang ibu muda pernah berkata, "Saya iri sama Ibu Claudia. Walau diuji, ibu tetap sabar. Saya yakin Tuhan sayang pada orang seperti ibu." Claudia tersenyum. "Tuhan selalu sayang pada semua orang, Bu. Hanya saja, kadang kita harus kehilangan dulu untuk benar-benar merasakan kasih-Nya." Setiap malam, Claudia menengadahkan tangan. Ia tidak lagi berdoa agar anak-anaknya menjemputnya pulang, tapi agar mereka diberi cahaya seperti yang ia rasakan. Ia yakin, suatu hari nanti, pintu hati mereka akan terbuka. Dan di dalam kesendirian itu, Claudia justru menemukan kekuatan baru. Ia tak lagi merasa diusir, karena kini, hatinya sudah memiliki rumah yang sejati, rumah iman,
yang tak bisa diruntuhkan oleh siapapun. Sejak malam ketika ia diusir dari rumah, hidup Claudia benar-benar berubah. Ia kini tinggal di rumah kecil milik Aisyah di pinggiran kota. Meski sederhana, rumah itu terasa hangat, penuh kasih dan ketenangan. Aisyah menganggapnya seperti saudara sendiri. Setiap pagi, Claudia membantu memasak, mencuci, dan mengajar anak-anak mengaji. Hidupnya kini jauh dari kenyamanan masa lalu, tapi hatinya terasa lebih damai dari sebelumnya. Ia mulai membiasakan diri dengan rutinitas baru. Setiap subuh, ia bangun lebih awal, mengambil air wudhu, lalu salat dengan khusyuk. Sujudnya semakin dalam, doanya semakin tulus. Tak ada lagi kegelisahan seperti dulu, hanya ketenangan yang lahir dari keyakinan bahwa Allah selalu bersamanya. Namun, di sela kedamaian itu, ada rindu yang tak pernah padam. Rindu pada ketiga anaknya. Setiap kali mendengar anak-anak Aisyah memanggil ibunya, Claudia tersenyum getir. Di hatinya, ia terus membayangkan bagaimana kabar Elisa, Denny, dan Risa. Apakah mereka makan dengan baik? Apakah mereka masih marah padanya? Setiap selesai salat, Claudia selalu berdoa dengan linangan air mata. Ya Allah, aku tidak meminta mereka kembali padaku. Aku hanya memohon, lembutkan hati mereka. Jangan biarkan kebencian menutupi kasih sayang yang pernah kami punya. Aku rindu mereka, tapi aku lebih takut kehilangan engkau. Doa itu menjadi rutinitas yang tak pernah terlewat. Kadang malamnya ia habiskan dalam tahajud panjang, berlutut dan menangis. Namun setiap kali bangkit dari sujud, hatinya selalu terasa kuat kembali. Hari demi hari berlalu. Claudia mulai dikenal di lingkungan baru sebagai Bu Claudia Mualaf yang sabar. Ia sering membantu tetangga tanpa pamrih, mengunjungi orang sakit, dan membagikan makanan sederhana kepada anak-anak yatim di sekitar. Banyak orang terinspirasi oleh keteguhan dan kelembutannya. Suatu hari, seorang pemuda di kampung itu berkata kepada Aisyah, "Saya nggak nyangka Bu Claudia itu dulunya non-muslim. Sekarang justru lebih taat daripada banyak orang yang lahir muslim." Aisyah tersenyum. Hidayah itu hadiah, bukan warisan. Kalau datang, siapapun bisa berubah menjadi lebih baik. Claudia hanya tersenyum mendengar ucapan itu. Ia tidak ingin disebut istimewa. Ia hanya ingin menjadi hamba yang berterima kasih kepada Tuhannya. Beberapa bulan kemudian, Claudia mulai membuka usaha kecil. Ia menjahit baju di teras rumah Aisyah. Hasilnya tak banyak, tapi cukup untuk memenuhi kebutuhannya sendiri tanpa bergantung pada siapapun. Di antara lipatan kain dan suara mesin jahit, ia sering bersenandung lirih melantunkan syalawat. Suatu sore, ketika ia sedang menjahit, seorang wanita berhenti di depan rumah. Claudia mendongak dan tertegun. Wanita itu adalah Risa, anak bungsunya. Wajahnya tampak ragu dan canggung. Claudia berdiri dengan tangan gemetar. "Risa?" Suaranya hampir tak keluar. Risa menunduk. Suaranya bergetar. "Aku cuma mau lihat Mama. Aku nggak tahan. Tiap malam aku mimpi Mama sendirian." Claudia menitikkan air mata dan segera memeluk putrinya. Pelukan itu erat, penuh kerinduan yang tertahan berbulan-bulan. "Nak, Mama nggak marah sama kalian. Mama cuma ingin kalian bahagia. Terima kasih sudah datang." Risa menangis di bahu ibunya. "Aku minta maaf. Aku nggak ngerti kenapa Mama memilih jalan ini, tapi aku tahu Mama nggak pernah jahat." Claudia tersenyum sambil mengelus rambutnya. Kebenaran itu bukan soal menang atau kalah, Nak, tapi tentang kedamaian di hati. Mama sudah menemukannya, tapi Mama tetap cinta sama kalian. Mereka berbincang lama sore itu. Claudia tidak berusaha mengajak putrinya masuk Islam, hanya menunjukkan bahwa iman yang benar membuat manusia lebih lembut, bukan lebih keras. Sebelum pulang, Risa memeluk ibunya sekali lagi. "Aku akan bilang ke Kak Denny sama Kak Elisa kalau Mama baik-baik saja. Aku nggak janji mereka mau denger, tapi aku akan coba." Setelah Risa pergi,
Claudia sujud lama sekali. Ya Allah, Engkau dengar doaku. Satu anakku telah Kau gerakan hatinya. Aku tidak butuh kemenangan, cukup kasih sayang yang kembali. Beberapa minggu kemudian, kabar itu sampai ke Denny dan Elisa. Awalnya mereka marah karena Risa menemui Claudia, tapi lambat laun hati mereka mulai luluh. Rasa rindu yang selama ini tertutup oleh amarah mulai muncul kembali. Pada suatu malam, Denny bermimpi melihat ibunya berdiri di padang luas dengan cahaya lembut menyinari wajahnya. Dalam mimpi itu, ibunya hanya berkata, "Nak, Mama nggak pernah marah. Pulanglah kalau hatimu sudah tenang." Ia terbangun dengan air mata mengalir. Keesokan harinya, Denny duduk lama di depan rumah sambil menatap langit. Hatinya berperang antara gengsi dan rindu. Ia ingat bagaimana ibunya dulu berjuang membesarkan mereka sendirian. Ingat setiap doa sebelum tidur, setiap pelukan di hari ulang tahun. Ia sadar, apapun keyakinan ibunya, kasih sayangnya tak pernah berubah. Beberapa hari kemudian, ia memutuskan untuk mengirim pesan singkat ke nomor yang dulu masih disimpannya. "Ma, aku nggak tahu harus bilang apa. Aku cuma pengen Mama tahu. Aku rindu." Saat membaca pesan itu, Claudia tak mampu menahan air matanya. Ia menatap langit dan berbisik, "Terima kasih, ya Allah. Engkau selalu mendengar. Bahkan doa yang kuucap dalam isak paling lemah sekalipun." Hari-hari Claudia kini dipenuhi rasa syukur. Ia sadar, ujian terberat dalam hidupnya bukanlah kehilangan rumah atau harta, tapi bagaimana ia bisa tetap mencintai tanpa balas, tetap sabar tanpa pamrih. Setiap kali ada orang bertanya tentang kisahnya, ia selalu berkata lembut, "Jangan takut diuji. Kadang kehilangan adalah cara Tuhan mengajarkan kita tentang arti cinta yang sebenarnya. Cinta yang tidak bergantung pada siapapun, selain pada Dia yang menciptakan kita." Dan benar, doa Claudia tidak berhenti di situ. Karena di balik sujudnya yang tenang, Allah sedang menyiapkan kejutan besar. Saat pintu maaf benar-benar terbuka dan kasih yang sempat hilang, akhirnya kembali. Hari itu, matahari bersinar lembut di atas kota kecil tempat ibu Claudia kini tinggal. Udara terasa segar setelah hujan semalam, dan burung-burung berkicau di halaman rumah kontrakan sederhananya. Ia baru saja menunaikan salat duha ketika teleponnya berdering. Di layar, tertera nama yang membuatnya tertegun. Maria, putri bungsunya yang selama bertahun-tahun menolak berbicara dengannya. Dengan tangan bergetar, Claudia mengangkat telepon. "Assalamualaikum." Suaranya pelan, ragu apakah anaknya masih keberatan mendengar salam itu. "Ma." Suara Maria terdengar serak. "Boleh aku datang?" Claudia tak mampu menahan air mata. "Tentu, Nak. Rumah ibu selalu terbuka untukmu." Beberapa jam kemudian, Maria datang dengan mata sembab. Ia tampak lebih dewasa, lebih tenang dari terakhir kali Claudia melihatnya. Mereka berpelukan lama, menumpahkan rindu yang sudah bertahun-tahun terkubur. Aku minta maaf, Ma," ujar Maria di sela tangis. "Aku baru menyadari betapa jahatnya aku dulu. Aku benci ibu hanya karena ibu memilih keyakinan lain. Tapi sekarang aku tahu, ibu tetaplah ibu, yang selalu mencintaiku, meski kami mengusir ibu seperti orang asing." Claudia membelai rambut anaknya lembut. "Nak, ibu tak pernah marah. Ibu tahu, kalian hanya belum mengerti. Tapi lihatlah sekarang, Allah Maha Baik. Dia memberi kita kesempatan untuk bertemu lagi." Maria mengangguk, menangis semakin keras. "Aku sudah lama memikirkan semua ini, Ma. Waktu ibu datang menjenguk Kak Dimas saat dia sakit, aku melihat sesuatu di mata ibu, ketenangan yang tidak pernah kulihat sebelumnya. Sejak itu aku mulai membaca tentang Islam. Aku ingin mengenal lebih jauh tentang Tuhan yang membuat ibu begitu sabar." Kata-kata itu membuat Claudia tertegun. Air matanya mengalir tanpa ia sadari. Ia bersyukur, bukan karena anaknya mungkin akan memeluk Islam, tapi karena akhirnya Allah membuka hati mereka untuk saling memahami. Hari-hari berikutnya, Maria sering datang berkunjung. Ia membantu Claudia menjahit, menemaninya berbelanja ke pasar,
bahkan ikut duduk mendengarkan kajian bersama para ibu di musola. Meskipun belum bersyahadat, Maria mulai belajar menutup aurat dan membaca Al-Quran dengan penuh rasa ingin tahu. Suatu sore, mereka duduk di teras sambil menatap langit senja. "Ma," kata Maria lirih, "aku takut kehilangan ibu lagi. Dulu aku pikir ibu meninggalkan kami karena agama, tapi ternyata ibu justru lebih mencintai kami setelah menjadi muslim." Claudia tersenyum haru. Islam mengajarkan kasih yang tulus. Nak, bukan karena darah, tapi karena iman dan rahmat Allah. Ibu hanya berusaha meneladani Rasulullah yang memaafkan bahkan musuh-musuhnya. Mendengar itu, Maria memeluk ibunya erat. Ia menangis lama di dada Claudia, seolah ingin menebus semua masa lalu. Beberapa minggu kemudian, kabar baik datang. Anak sulung Claudia, Dimas, juga menghubunginya. Ia ingin bertemu. Dimas bercerita bahwa sejak sembuh dari penyakitnya, ia sering bermimpi bertemu ayah mereka, yang menasihatinya agar memaafkan ibunya. Dimas pun datang bersama adiknya, Kevin, yang selama ini paling keras menolak kehadiran Claudia. Pertemuan itu berlangsung penuh haru. Mereka bertiga duduk di ruang tamu kecil, di bawah dinding yang dihiasi kaligrafi bertuliskan Bismillahirrahmanirrahim. Dimas menatap ibunya dalam diam. "Maafkan kami, Ma. Kami salah menilai. Kami pikir ibu meninggalkan kami karena agama. Tapi justru kamilah yang meninggalkan ibu tanpa alasan." Claudia menatap anak-anaknya satu persatu. "Ibu tidak pernah membenci kalian. Nak, seorang ibu tidak akan pernah berhenti mencintai anaknya. Kalian darah dan daging ibu. Ibu hanya ingin kalian bahagia, apapun keyakinan kalian." Kevin, yang selama ini diam, menunduk dan menangis. "Ma, waktu ibu keluar dari rumah dulu, aku marah sekali. Tapi sekarang aku sadar, ibu tetap datang saat aku butuh bantuan. Ibu tetap mengirim doa, meski kami tak pernah membalas. Ibu terlalu baik untuk kami." Claudia menggenggam tangan ketiganya. Tidak ada kata terlambat untuk memperbaiki. Allah selalu membuka pintu maaf. Kalian juga bisa belajar dari pengalaman ibu. Jangan biarkan kebencian menutup pintu kasih. Hari itu menjadi awal rekonsiliasi keluarga yang penuh berkah. Ketiga anak Claudia mulai sering datang. Mereka makan bersama, tertawa, dan berbagi cerita seperti dulu. Meski mereka belum semuanya memeluk Islam, Claudia tak menuntut. Ia hanya ingin menanamkan cinta dan kelembutan yang menjadi cerminan dari imannya. Beberapa bulan kemudian, Maria akhirnya bersyahadat dengan penuh kesadaran. Ia menangis di pangkuan ibunya saat mengucapkan dua kalimat itu. Dimas dan Kevin belum, tapi mereka kini menghormati pilihan ibunya, bahkan ikut mengantarnya ke pengajian setiap pekan. Kini, di usia yang senja, Claudia menjalani hidup dengan damai. Ia tidak lagi memiliki rumah megah, tapi rumah kecilnya selalu dipenuhi tawa dan doa. Ia sering berkata kepada tetangga-tetangganya, "Dulu aku kehilangan segalanya karena memilih kebenaran. Tapi ternyata, Allah menggantinya dengan sesuatu yang jauh lebih indah, kedamaian hati dan keluarga yang belajar mencintai tanpa syarat." Setiap kali adzan berkumandang, Claudia tersenyum. Di dalam hatinya, ia tahu bahwa perjalanannya dari gereja menuju masjid bukanlah pengkhianatan, melainkan jalan panjang menuju cahaya kebenaran. Ia telah membuktikan bahwa cinta dan iman dapat berjalan berdampingan jika disertai ketulusan. Dan pada suatu malam yang hening, setelah salat tahajud, Claudia menatap foto keluarganya di meja kecil. Ia berbisik pelan, "Terima kasih, ya Allah. Engkau telah mengubah luka menjadi cahaya, dan kebencian menjadi kasih." Air mata mengalir di pipinya, bukan karena sedih, melainkan karena rasa syukur yang tak terhingga. Cahaya keimanan yang pernah membuatnya diusir kini justru menerangi rumah kecil itu. Dan bagi ibu Claudia, itulah kemenangan terbesar dalam hidupnya, menemukan Tuhan tanpa kehilangan cinta.